Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormatin kepada Bapak Subur MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Usul Fikih, dan yang kami hormati dan banggakan pada teman-teman yang berbahagia. Di sini kami Amar Fadur Rahman Alamin dengan MPM 20.0401.0011 yang akan mempresentasikan dengan tema istihad. Silakan teman-teman bisa menyimak dengan baik, dan jika ada pertanyaan bisa silakan dipertanyakan. Pada poin pertama yaitu kita membahas tentang apa itu istihad. Menurut bahasa, istihad berarti pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Atas dasar ini, maka tidak tepat apabila kata istihad dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah atau ringan. Pengertian istihad menurut istilah hukum ialah mencurahkan tenaga atau memeraskan pikiran untuk menemukan hukum agama atau syarak melalui salah satu dalil syarak dan tanpa cara-cara tertentu. Menurut Wabah Az-Zuhaili, istihad merupakan istinbat hukum syariah dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syariat. Hukum istihad. Menurut jumhur ulama sepakat bahwa apabila dalam nas tidak dijumpai hukum yang akan diterapkan pada suatu kasus, maka seseorang mustahid boleh melakukan istihad sesuai dengan metode yang telah disepakati bersama. Istihad tidak boleh dalam masalah qat'iyah dan masalah akidah. Menurut minoritas ulama, Al-Imam Ibnu Taimiyah dan Al-Humam membolehkan adanya istihad dalam akidah. Pada poin selanjutnya kita membahas tentang kedudukan dan fungsi istihad. Faqih dan fuqaha melakukan istihad apabila dalam suatu peristiwa yang terjadi tidak ada dasar hukum atau petunjuk nas-nas Al-Qur'an. Manusia secara kodrati terdiri atas jasmani dan rohani. Rohani itu adalah berfungsi untuk memahami apa yang dilihat oleh manusia, apa yang dialami oleh akal pikiran, yang sekaligus berfungsi untuk memahami segala sesuatu yang ada dalam jagat raya ini, sekalipun tidak ada petunjuk dari agama. Manusia dapat menggunakan akalnya untuk memperoleh kebahagiaan hidup. Dari sifat kodrati manusia itu, dalam perjuangan kehidupan untuk kebahagiaan lahir dan batin dari dunia sampai ke akhirat, istihad dapat dianggap sebagai kebutuhan pokok dari setiap insan, sedangkan kebahagiaan lahir dan batin dan ketentraman hidup yang dituntut itu adalah berdasarkan hukum syarak. Untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum syarak, istihad merupakan kebutuhan utama. Kita mengetahui akal manusia berbeda-beda dengan makhluk yang lain, dan perbedaan yang saling menonjol antara manusia dengan makhluk lain adalah akal. Poin selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam istihad. Yang pertama yaitu istihad qat'i, adalah istihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang yang tak ada keterangan bahwa mustahid lain menyetujui dalam suatu perkara. Yang kedua yaitu istihad jam'i, adalah suatu istihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mustahidin. Istihad semacam ini yang dimaksud oleh hadis Ali ketika menanyakan kepada Rasul tentang urusan yang tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Syarat mustahid. Yang pertama, mempunyai pengetahuan yang cukup atau alim. Yang kedua, mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang memadai. Lalu yang ketiga, menguasai ilmu usul fikih. Yang terakhir yaitu mempunyai pengetahuan tentang nasikh dan mansukh. Syarat mustahid menurut Hamid Hakim: mempunyai pengetahuan yang cukup atau alim. Lalu yang kedua, mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang memadai. Pada poin yang ketiga, menguasai ilmu usul fikih, dan yang poin terakhir adalah mempunyai pengetahuan tentang nasikh dan mansukh. Tingkatan mustahid. Yang pertama yaitu mustahid mutlak.
Mujtahid mutlak ini adalah seseorang mujtahid yang membangun teori dan kaidah istinbat sendiri tanpa bersandar kepada kaidah istinbat pihak lain. Lalu yang poin kedua yaitu mujtahid muntasib. Mujtahid ini adalah melakukan ijtihad dengan menggunakan kaidah istinbat tokoh mazhab yang diikutinya. Meskipun dalam masalah-masalah fur'u ia berbeda pendapat dengan imam yang diikutinya itu. Yang selanjutnya yaitu mujtahid fi al-manhaj, mujahid fi al-manhaj, yaitu mujtahid yang mengikuti sepenuhnya iman manhaj mereka baik dalam kaidah istinbat ataupun dalam persoalan furu'iyah. Lalu yang terakhir adalah mujtahid murajih. Apa itu mujtahid murajih? Mujtahid murajih adalah mereka yang melakukan ijtihad hanya terbatas membandingkan beberapa pemikiran hukum mujtahid sebelumnya, kemudian memilih salah satu yang paling kuat di antara yang lain. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.